Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 734, Jenius adalah jenius di mana saja 3. Kelancaran yang tak terduga dan kecepatan yang tak terduga mengejutkan guru pembimbing. Yun Feng mungkin apoteker pertama yang mendapatkan kualifikasi bintang 3 junior hanya dalam beberapa menit. Alasan mengapa Yun Feng tidak melakukan apapun selama ujian menengah adalah karena dia bertanya-tanya apakah metode ini dapat digunakan dalam ujian menengah. Setelah merasakan beberapa saat, Yun Feng mengkonfirmasi bahwa meskipun kekuatan elemen menjadi lebih lemah, itu masih efektif. Dia membuatnya sesuai dengan metodenya sendiri. Proses ini memudahkan Yun Feng. Dia tidak perlu tahu apa-apa lagi. Dia hanya perlu menutup matanya dan merasakan atribut elemental yang dilepaskan oleh material ini di bawah api yang membara dengan hati-hati. Menurut atribut unsur ini, Yun Feng menyatukannya dengan sempurna seperti sedang menyusun gambar. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi orang lain, tetapi bagi Yun Feng, yang sudah cukup akrab dengan perpaduan elemen, hal yang mustahil ini adalah sepotong kue. Di mata Yun Feng, membuat ramuan adalah proses menggabungkan banyak elemen secara terus-menerus dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Yun Feng mungkin adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki pemikiran seperti itu. Ada penyihir di antara apoteker, tetapi bahan yang digunakan untuk membuat ramuan memiliki atribut unsur yang lemah. Ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa rasakan, belum lagi ada banyak elemen. Jika Yun Feng tidak memiliki kemampuan persepsi 5 elemen, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Yun Feng melihat ramuan di depannya dan merenungkan dalam pikirannya. Dibandingkan dengan bahan untuk membuat ramuan tingkat rendah, sensitivitas unsur dari bahan tingkat menengah jelas lebih rendah. Begitu seterusnya dan seterusnya. Semakin tinggi levelnya, semakin lemah atribut elemen materialnya. Jika dia bisa memikirkan cara untuk atribut elemen, akan lebih mudah untuk membuat ramuan. Yun Feng melihat ramuan kedua. Setiap kandidat dalam ujian menengah memiliki 3 ramuan, yang merupakan formula ramuan bintang 1 hingga bintang 3. Jika mereka berhasil membuat ramuan bintang 3, mereka akan memenuhi syarat untuk melanjutkan ujian lanjutan. Yun Feng mengambil formula kedua dan melihatnya dengan cermat. Bola api lain dibuat dan bahan-bahannya dimasukkan lagi. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mulai membuat lagi. Tercengang, benar-benar tercengang. Kandidat yang tidak jauh dari Yun Feng sudah benar-benar tercengang. Dia menatap botol obat pertama yang dibuat Yun Feng. Itu adalah level yang sempurna. Sang Rui hanya merasa sedikit pusing. Dia berhasil menenangkan diri dan fokus pada ciptaannya. Kemudian, dia menemukan bahwa guru itu berdiri di sebelahnya, dan guru itu jelas tercengang juga. Sang Rui tersenyum kecut. Dia bermaksud menggodanya, tetapi yang terjadi sebaliknya. Apakah Yun Feng monster? Abnormalitas guru pembimbing itu langsung menarik perhatian siswa lain. Beberapa siswa ingin guru pembimbing memperhatikan mereka. Beberapa siswa melihat ke atas dan menemukan bahwa guru pembimbing berdiri di sana dan menatap ke arah tertentu. Mereka juga menoleh. Ketika mereka melihat sudut Yun Feng, mereka semua terkejut. Yun Feng menutup matanya dan tidak menyadari bahwa sebagian besar perhatian penonton telah terfokus padanya. Sudut yang tidak mencolok ini telah menjadi pusat perhatian. Ketika Yun Feng membuat botol ketiga dari ramuan bintang 3 tingkat menengah, dia mengangkat mata hitamnya dan menemukan bahwa semua orang menatapnya seperti dia adalah monster. Wajah banyak orang benar-benar terdistorsi. Yun Feng tersenyum lembut dan menatap guru yang sudah lama berdiri di sana. Saya selesai. Terkesiap, guru itu tersentak dan kembali ke dirinya sendiri. Dia berjalan ke Yun Feng dan mengambil 3 botol ramuan. Semakin dia melihat mereka, semakin dia menjadi cemas. Ada kegembiraan yang tak terkendali jauh di dalam mata hitamnya. Semua kandidat yang mengikuti ujian menahan napas dan fokus. Guru perlahan meletakkan 3 botol ramuan di tangannya. Calon, Anda dapat berpartisipasi dalam ujian lanjutan. Terkesiap, ada terkesiap lagi. Yun Feng mengangguk dan berjalan keluar dari pintu ujian menengah di bawah tatapan terkejut semua orang. Setelah Yun Feng pergi, pemandangannya benar-benar kacau. Guru berdiri di sana dan melihat 3 botol ramuan di atas meja Yun Feng. Meskipun ketiga botol ramuan ini berada di tingkat menengah, kualitasnya semuanya sempurna. Yun Feng berjalan keluar dari pintu ujian menengah.
Penjaga gerbang perantara tertegun sejenak. Dia keluar lagi setelah masuk lebih dari 10 menit. Yun Feng berjalan keluar dengan tenang dan berbelok ke kanan, berjalan menuju karpet merah tingkat lanjut. Penjaga gerbang perantara tercengang. Dia menyaksikan Yun Feng lulus verifikasi kualifikasi tingkat lanjutan dan memasuki pintu ujian lanjutan. Seseorang menjulurkan kepalanya lagi. Apa kamu yakin? Dia baru saja mengikuti ujian menengah kurang dari 10 menit. Penjaga gerbang senior berdiri di sana dengan setetes keringat dingin di dahinya. Saudaraku, aku tidak salah lihat. Tingkat menengah, bintang 3, tentu saja. Petik 2. Persetan. Apa-apaan? Itu kecepatan yang tidak manusiawi. Kecepatan Yun Feng tentu saja membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang di luar. Bukankah gadis kecil itu baru saja masuk? Kenapa dia keluar begitu cepat? Ya, aku baru saja melihatnya masuk. Dia sepertinya telah keluar saat dia memasuki tingkat dasar. Dia langsung memasuki level menengah dan sekarang, dia berada di level mahir. Apakah dia memasuki pintu yang salah? Apakah dia di sini untuk tur? Terjadilah diskusi yang panas. Ada berbagai macam tebakan konyol. Kulanyi berdiri di dinding bersama Yao Yao. Penampilan keduanya menarik banyak perhatian. Beberapa gadis jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, tetapi tidak berani untuk maju. Kulanyi memancarkan aura yang melarang orang mendekat, dan keberadaan Yao Yao membuat gadis-gadis muda itu tersentak. Melihat Yun Feng memasuki pintu ujian lanjutan, Kulanyi tersenyum. Senyum ini membuat gadis yang mengamatinya diam-diam semakin terpesona. Kulanyi menundukkan kepalanya dan menyentuh rambut Yao Yao dengan tangannya yang besar. Yao Yao, ibumu memang luar biasa. Yao Yao menatap Kulanyi dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis-gadis dalam kegelapan segera patah hati. Tidak mungkin. Pria muda seperti itu punya anak. Yun Feng mendorong pintu ujian lanjutan. Ruang di dalamnya tidak sebesar 2 ruang ujian sebelumnya. Hanya ada 4 kandidat di dalam. Ketika Yun Feng masuk, semua orang di dalam memiliki ekspresi terkejut yang sama. Wajah baru. Perbedaan antara tempat ujian lanjutan dan 2 tempat ujian sebelumnya adalah ada 4 guru yang tampak mengawasi ujian. Salah satu dari mereka berkata dengan terkejut. Yun Feng mengangguk dan tahu mengapa orang-orang ini sangat terkejut. Itu sebagian karena dia orang asing, dan sebagian lagi karena dia masih muda. Bab 735, Jenius adalah jenius di mana saja. 4. Ada 4 orang yang berpartisipasi dalam ujian lanjutan. Mereka berempat terlihat sudah tua, dan Yun Feng jelas masih terlalu muda. Tidak buruk memiliki seseorang yang baru di sini. Ujian akan segera dimulai. Guru lain berbicara. Hanya ada beberapa tempat di ruang kecil itu. Yun Feng memilih satu. Keempat guru akan melihatnya dimanapun dia berada, membentuk sudut pengamatan 360 derajat. Apakah kita mulai? Sebuah suara dengan senyum terdengar. Pintu rahasia di samping terbuka dan beberapa orang masuk. Orang yang memimpin adalah pria parubaya yang terlihat lebih ramah. Keempat guru pembimbing langsung berdiri dan menjawab dengan sangat hormat. Mereka bahkan menyiapkan kursi untuk tuan mereka. Yun Feng memandang mereka dan mengerti bahwa orang ini pasti seseorang dari markas besar apoteker. 4 kandidat lainnya sedikit banyak gugup, karena mereka semua bersemangat untuk mencoba karena datangnya seorang jagoan besar dan mereka semua ingin tampil menonjol di depan jagoan besar ini. Yun Feng melirik hal-hal di atas meja. 3 formula ramuan diletakkan di sana. Ada juga 3 set bahan dan 3 peluang. Baiklah, kamu bisa mulai. Setelah memberi perintah, para kandidat di ruangan itu, termasuk Yun Feng, mulai bergerak. Mereka membagi herba dan menimbangnya selangkah demi selangkah. Ketika 4 orang lainnya bergerak dengan tertib, Yun Feng, yang sedang melihat-lihat materi, menjadi pemandangan yang unik. Ada apa dengan kandidat itu? Dia benar-benar memiliki level menengah bintang 3. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk ujian. Keempat guru pembimbing mau tidak mau mulai berdiskusi, karena gerakan Yun Feng tidak cepat atau lambat. Dia masih memilih dan memilih, seolah-olah dia tidak berniat untuk memulai. Ini membuat keempat guru pembimbing bertanya-tanya apakah dia pendatang baru, atau apakah dia menyelinap di saat kebingungan. Di sisi lain, orang-orang dari markas besar apoteker yang datang kemudian duduk di sana dengan tenang dan menilai Yun Feng dengan mata mereka, mengawasinya bergerak perlahan. Yun Feng memang tidak terburu-buru. Dia memeriksa semua materi di tangannya dan mengkonfirmasi idenya.
Atribut unsur dari bahan yang dibutuhkan untuk ramuan tingkat tinggi ini memang telah turun, tapi Yun Feng masih bisa merasakan sejumlah kecil atribut unsur saat ini. Seharusnya tidak ada masalah membuat ramuan bintang 1 tingkat tinggi. Puff, dia tidak tahu bagaimana, bukan? Lihat apa yang dia lakukan, seorang kandidat yang membuat ramuan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia berbisik, semua orang bisa mendengarnya. Yun Feng melanjutkan apa yang dia lakukan tanpa mengedipkan mata. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Dia di sini untuk menyulap. Dia pasti datang ke pintu yang salah. Jika tidak, maka dia di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa tidak mengejeknya. Yang lain tidak bisa menahan tawa. Mereka awalnya mengira Yun Feng adalah seorang jenius muda yang mengesankan, tetapi tindakan Yun Feng saat ini membuat mereka tahu bahwa tidak banyak jenius muda di dunia ini. Yun Feng meletakkan ramuan terakhir di tangannya dan mata hitamnya sedikit menjadi gelap. Dia tiba-tiba membalik tangannya. Detik berikutnya, seekor binatang buas yang berapi-api melompat keluar dari tangannya. Apa? Semua orang terkejut dengan langkah ini. Keempat kandidat bahkan lebih terkejut. Api yang mengamuk melonjak di langit dan melayang di udara dengan barisan yang sangat besar. Temperatur api yang tebal perlahan menyebar. Semua orang tercengang. Mengapa Anda membuat api yang begitu besar tanpa alasan? Detik berikutnya, semua orang benar-benar ketakutan. Desir, Yun Feng mengambil satu set bahan dan melemparkannya ke dalam. Api merah tua segera menelan semuanya. Semua orang tercengang. Keempat kandidat memutar fitur wajah mereka, tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis. Ekspresi di wajah keempat supervisor sudah terdistorsi sepenuhnya. Mereka telah melihat orang-orang yang membuat ramuan yang aneh, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang membuat masalah seperti ini. Yun Feng, di sisi lain, perlahan menutup matanya di bawah tatapan kaget semua orang. Keempat pengawas hampir melompat dari kursi mereka. Anggota senior markas perlahan-lahan duduk tegak dan melihat metode pembuatan Yun Feng yang jelas tidak konvensional dengan kilatan di matanya. Ini adalah adegan yang belum pernah terjadi dalam ujian apoteker. Tidak ada apoteker yang meninggalkan wadah untuk membuat ramuan. Tidak ada apoteker yang secara acak mengumpulkan banyak bahan. Tidak ada apoteker yang pernah memejamkan mata dan membuat ramuan seperti ini. Ini berantakan. Pengawas duduk di kursi mereka dan melihat bola besar api merah menyala yang mengambang dan mengaum di langit, serta benda hitam yang terus bergulir di dalam. Mereka sangat marah sehingga tangan mereka tidak bisa menahan gemetar dan mereka mengertakkan gigi saat mereka menggeram. Empat kandidat lainnya tidak bisa membantu tetapi berhenti bergerak. Melihat pemandangan yang luar biasa ini di depan mata mereka, mata semua orang terfokus pada Yun Feng. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan atau mengapa dia membuat ramuan seperti ini. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia farmasi. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Seorang kandidat berkata dengan tegas, tetapi matanya tidak bisa menjauh. Semua orang ingin tahu apa yang bisa dia buat melalui metode pembuatan yang begitu berantakan. Orang dari markas besar yang duduk di tengah terdiam. Dia menatap Yun Feng dan tidak melewatkan ekspresi sedikit pun di wajahnya. Api di langit bergulung-gulung dan semua material di dalamnya juga berguling dan mengeluarkan suara terus-menerus. Yun Feng menutup matanya dan fokus pada perakitan elemen. Ekspresi wajahnya tidak sesantai sebelumnya. Produksi ramuan bintang 1 tingkat lanjut memang sesulit yang dia pikirkan. Pembuatan ramuan tingkat tinggi dan menengah tampaknya telah melewati banyak langkah. Perbedaan di antara mereka tidak bisa dibandingkan. Cukup mudah bagi Yun Feng untuk membuat ramuan bintang 3 menengah, tetapi sudah sulit baginya untuk membuat ramuan bintang 1 tingkat lanjut. Yun Feng juga sampai pada kesimpulan bahwa sepertinya ramuan di atas level mahir memiliki efek yang sama dengan naik level. Setiap langkah kecil membutuhkan banyak usaha. Selain itu, sensitivitas unsur dari bahan bintang 1 yang canggih turun dengan cepat. Meskipun Yun Feng juga bisa merasakannya di bawah api yang membakar, itu cukup lemah. Jika dia tidak bisa memikirkan cara untuk meningkatkan sensitivitas elemen, dia tidak akan bisa membuat ramuan dengan level yang lebih tinggi. Semua orang terdiam. Hanya satu orang yang pindah. Yun Feng berdiri di sana dengan mata tertutup dan ekspresi serius di wajahnya. Tiba-tiba, alisnya bergerak sedikit. Hati semua orang entah kenapa naik. Sepertinya dia akan membuka matanya. Wosh! Api merah terang tiba-tiba naik beberapa meter.
Ketika semua orang melihat kekaburan di depan mata mereka, api merah terang telah menghilang dalam sekejap. Yun Feng membuka mata hitamnya saat seberkas cahaya gelap melintas. Dia mengambil botol dan menangkapnya di udara. Ramuan yang dia buat sudah jatuh ke dalam botol dan bahan lain yang tidak dia gunakan semuanya mendarat di meja dengan utuh. Api tidak melukai mereka sama sekali saat itu. Bab 736, dia Yun Feng, kamu idiot, 1. Tercengang, mereka benar-benar tercengang. Seorang supervisor berlari dan memungut bahan-bahan lain yang jatuh di atas meja, melihatnya dengan cermat berulang kali. Pengawas lain berlari dan mengambil botol obat yang diletakkan Yun Feng di depan matanya, melihatnya dengan hati-hati lagi dan lagi. Dua pengawas lainnya berdua berlari. Mereka berempat mengepung Yun Feng dan mengamatinya dengan gugup beberapa saat sebelum mereka akhirnya berbicara. Sempurna, kualitas sempurna. Apa? 4 kandidat lainnya membuka mulut lebar-lebar dan tampak tidak percaya. Keringat muncul di dahi keempat supervisor. Mereka tidak ingin percaya bahwa cara sembrono membuat ramuan itu benar-benar bisa berhasil. Dan, ada apa? Kualitas sempurna. Tidak mudah membuat ramuan bintang 1 tingkat lanjut, belum lagi kualitasnya sempurna. Selain itu, Yun Feng masih sangat muda. Dia bisa dikatakan sebagai bintang yang sedang naik daun di dunia farmasi. Hahaha. Orang dari markas itu tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Yun Feng, menatapnya dengan mata berkilauan. Yun Feng segera memikirkan situasi ketika Ted menatapnya saat itu. Kekaisaran Feng Yun memang penuh dengan bakat. Aku benar untuk datang kali ini. Pria itu menilai Yun Feng. Kamu masih sangat muda dan kamu sudah sangat berbakat. Ini benar-benar mengesankan. Kamu merayuku. Tingkat lanjutan dari 1 bintang adalah tahap tertinggi dari kemampuan saya. Jika saya naik lebih tinggi, saya juga akan gagal, kata Yun Feng dengan agak rendah hati. Yang lain pasti berpikir bahwa dia terlalu rendah hati, tetapi Yun Feng hanya mengatakan yang sebenarnya. Di mata orang luar, dia hanya menutup matanya dan membiarkan api bergerak sendiri, tetapi sebenarnya, dia sedang melakukan perakitan berbagai elemen. Itu menghabiskan banyak energi. Bintang 1 tingkat lanjutan saat itu memiliki kualitas yang sempurna dan dia menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikannya. Jika itu adalah ramuan bintang 2 tingkat lanjut, dia mungkin bisa membuatnya, tetapi kualitasnya jauh lebih rendah. Orang-orang di markas mengangguk sambil tersenyum dan sangat puas dengan sikap rendah hati Yun Feng. Ujian berlanjut, tetapi jelas bahwa keempat kandidat sangat terkejut. Keempat pengawas juga terus-menerus terkejut. Metode produksi yang luar biasa ini mungkin akan tercatat dalam sejarah. Yun Feng mengambil formula bintang 2 tingkat lanjut. Semua orang tersentak lagi ketika mereka melihat itu. Apakah dia akan melanjutkan? Maju 2 bintang. Namun, melihat Yun Feng meletakkan formula setelah membacanya dan tidak melakukan apa-apa, yang lain semua lega. Jika Yun Feng melanjutkan, orang-orang ini mungkin akan menjadi gila. Yun Feng tidak terburu-buru untuk keluar. Dia telah selesai membuat ramuan, tetapi 4 kandidat lainnya baru saja mulai. Dia menggunakan waktu ini untuk mengamati proses normal pembuatan ramuan. Setelah mengamati sebentar, Yun Feng merasa sedikit pusing. Tidak heran sangat sulit untuk menjadi apoteker yang luar biasa. Jika dia tidak mengandalkan penemuan unik dan metode unik ini, dia harus menghabiskan waktu lama untuk mencapai ketinggiannya saat ini selangkah demi selangkah. Ujian akhirnya berakhir. Beberapa dari 4 kandidat lainnya gagal dan beberapa berhasil. Meskipun mereka yang berhasil membuat ramuan bintang 1 tingkat lanjut, kualitasnya jauh dari Yun Feng. Tak seorang pun, termasuk Yun Feng, bisa terus membuat ramuan bintang 2 tingkat lanjut. Ujian telah usai. Orang-orang yang lulus ujian keluar dengan semangat. Yun Feng juga berencana untuk pergi keluar. Nak, tunggu. Orang dari serikat apoteker menghentikan Yun Feng sambil tersenyum. Yun Feng berbalik sambil tersenyum. Senior, ada apa? Di dunia farmasi, Yun Feng memang seorang junior. Mari kita bicara secara pribadi. Yun Feng mengangguk dan mengikutinya ke pintu samping dari mana dia datang ke sebuah ruangan tersembunyi. Nak, siapa namamu? Pria itu tersenyum ramah, tetapi matanya luar biasa cerah dengan cahaya yang menyengat. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Aku Yun Feng. Yun Feng. Pria itu benar-benar terkejut. Dia mengukur Yun Feng lagi dengan matanya dan panas di matanya naik ke tingkat yang lain.
Tidak heran, Yun Feng, melihat adalah percaya. Ternyata kau sangat berbakat dalam ramuan. Anda benar-benar memenuhi kata jenius. Petik 2. Yun Feng tersenyum. Jenius. Mungkin dia lebih berbakat daripada yang lain, tetapi dia juga telah berusaha lebih keras daripada yang lain di sepanjang jalan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu dan setiap langkah yang dia ambil sangat stabil. Itulah mengapa dia memiliki pencapaiannya saat ini. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai dalam semalam. Yun Feng, apakah Anda tahu serikat apoteker? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Yun Feng tersenyum. Sejujurnya, aku hanya menggunakan trik untuk membuat ramuan. Aku tahu sedikit tentang ramuan sebelum ini. Uni apoteker mirip dengan mercenari Union di alam. Pria itu menjelaskan kepada Yun Feng sambil tersenyum. Tirai dunia farmasi, tempat yang belum pernah dimasuki Yun Feng sebelumnya, perlahan terangkat. Serikat apoteker bukan milik kerajaan manapun. Tujuan dasarnya adalah untuk memelihara bakat farmasi yang luar biasa dan menciptakan ramuan yang lebih unik dan baru. Sebagai summoner, Anda tahu betapa langka dan berharganya summoner. Pembuat ramuan yang luar biasa dapat dikatakan setara dengan summoner dalam hal status. Summoner mengandalkan magic beast yang kuat dan kekuatan mereka sendiri yang kuat, sementara pembuat ramuan mengandalkan kemampuan khusus mereka untuk dapat membuat ramuan yang kuat. Yun Feng merenung. Inilah yang disebut spesialisasi. Beberapa orang mendominasi dunia dengan kekuatan mereka, sementara yang lain akan mendominasi area dengan kemampuan khusus mereka. Kamu sangat rendah hati, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikan bakat spesialmu dalam ramuan. Berbicara tentang ini, mata pria itu berkilauan lagi. Nak, apakah kamu tertarik untuk meremehkan semua orang di dunia farmasi? Yun Feng tercengang, melihat ke bawah pada semua orang. Dia tidak pernah memikirkannya. Dia hanya ingin memasuki dunia ramuan dan menemukan pembuat ramuan tingkat master untuk memperbaiki cairan fusion. Itu saja. Adapun hal-hal lain, dia tidak memiliki ambisi. Sejujurnya, senior, saya tidak memiliki ambisi seperti itu. Saya hanya memasuki dunia ramuan karena saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria itu mengerutkan kening dengan curiga dan tidak percaya apa yang dikatakan Yun Feng. Anak yang berbakat dan cakap seperti itu tidak memiliki ambisi apapun. Bukankah itu disayangkan? Aku hanya ingin mencari senior tingkat master untuk memperbaiki ramuan. Yun Feng mengatakan yang sebenarnya, tetapi pria di depannya segera tersenyum bahagia setelah mendengar itu. Nak, jika itu masalahnya, itu bagus. Bab 737, dia Yun Feng, kamu idiot 2. Yun Feng mengerutkan kening. Apa artinya itu? Lembaga farmasi berada langsung di bawah serikat apoteker. Ada banyak apoteker berbakat berkumpul di sana. Saya bisa memberi Anda petunjuk tentang Grandmaster Senior yang Anda cari. Melihat senyum seperti rubah pria itu, Yun Feng menebak apa yang akan dia katakan. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa Direktur Institut Farmasi adalah Grandmaster Senior? Pria itu mengangguk. Betul sekali. Selain itu, Direktur adalah satu-satunya apoteker di benua timur yang telah mencapai level Grandmaster. Petik 2. Alis Yun Feng melonjak. Apakah itu berarti dia tidak punya pilihan? Pria itu kembali tersenyum ramah. Nak, jika kamu memasuki Institut Farmasi dan berkinerja baik, jika direktur menerimamu sebagai muridnya, sangat normal baginya untuk membuat ramuan untuk muridnya. Yun Feng mengerutkan kening. Dia harus mengumpulkan cairan fusion dan rumput pengumpul roh dalam 5 tahun. Rumput pengumpul roh berada di dasar samudera tak berujung. Jelas bahwa situasi di sana berbahaya. Cara termudah untuk mendapatkan fusion fluid adalah mendapatkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Situasi di benua barat rumit dan tidak nyaman baginya untuk bergerak. Karena ada apoteker seperti itu di benua timur, dia tidak bisa melepaskan apa yang dekat dan melihat jauh. Yun Feng mendongak. Aku tidak sendirian. Aku punya teman. Pria itu tidak bisa menahan perasaan lega setelah mendengar ini. Saya pikir itu sesuatu yang lain. Tentu saja, itu tidak masalah. Siswa khusus secara alami diperlakukan khusus. Temanmu juga bisa pergi bersamamu. Petik 2. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Keluar dari pintu masuk ujian lanjutan, Yun Feng dengan jelas memperhatikan bahwa dia tampaknya menjadi pusat perhatian. Dia merasa aneh bahwa orang-orang ini menatapnya,
tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia melihat sekeliling dan melihat Kulanyi berdiri di samping. Sangat sulit untuk tidak memperhatikannya. Pada saat ini, Kulanyi bersandar ke dinding dengan tampan. Dia tidak melakukan hal lain, tetapi dia memancarkan pesona yang berbeda. Beberapa gadis pemalu hanya berani menonton dari jauh, tapi sekarang, satu lagi berjalan dengan berani. Yun Feng perlahan berjalan di sekitar kerumunan dan melihat pemandangan ini dan mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Siapa namamu? Apakah kamu berdiri di sini menunggu seseorang? Kulanyi memasang wajah dingin sepanjang waktu dan sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Gadis itu berdiri di sana dengan wajah merah dan tidak putus asa. Jika Kulanyi tidak menjawab, dia akan berbicara sendiri. Yun Feng berjalan mendekat dan gadis itu melihat Yun Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit permusuhan. Sebelum dia bertanya siapa dia, Kulanyi bergerak. Yao Yao, ibumu akhirnya kembali. Aku sudah menunggu begitu lama. Apa yang dia katakan membuat wajah gadis itu menjadi pucat. Dia melirik Kulanyi dan Yao Yao dengan panik, lalu menatap Yun Feng sebelum dia dengan cepat berbalik dan pergi. Yao Yao menatap Kulanyi dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Yun Feng datang, wajah kecilnya jelas menunjukkan kegembiraan. Xiao Feng. Yao Yao memanggil dengan lembut. Yun Feng maju dan mengangkatnya, sementara Kulanyi tersenyum lembut seperti air. Mereka berdua dan Yao Yao tampak seperti keluarga yang hangat. Istriku, kamu akhirnya kembali. Kulanyi tersenyum lembut dan meletakkan tangannya yang besar di pinggang Yun Feng, menariknya ke dalam pelukannya. Langkah ini membuat banyak gadis, yang mengamati dalam kegelapan, patah hati lagi. Yun Feng tidak menamparkan cakar serigala Kulanyi dengan wajah cemberut. Diam, ayo pergi. Kulanyi terkekeh, dan mereka bertiga berjalan keluar. Sang Rui telah menunggu di luar. Ketika dia melihat Yun Feng, dia segera mendekatinya dengan wajah kaku. Yun Feng hanya melihat ke atas dan bertanya, kamu masih di sini. Sang Rui tertawa kering. Meninggalkan. Jika dia berani pulang sendiri tanpa Yun Feng, kakeknya akan mengulitinya hidup-hidup. Kakek memintaku untuk membawamu kembali untuk beristirahat. Ayo pergi. Yun Feng berpikir sejenak. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan tinggal di ibu kota selama beberapa hari. Dia juga harus memberitahu Kulanyi tentang Institut Farmasi, jadi dia tidak menolak untuk kembali bersama Sang Rui. Yah, level apa yang sudah kamu capai? Setelah berjalan lama, Sang Rui akhirnya mengajukan pertanyaan di benaknya. Yun Feng tersenyum santai. Bintang 1 tingkat lanjut. Sang Rui entah kenapa merasa lega. Syukurlah, syukurlah, bintang 1 tingkat lanjut. Dia pikir Yun Feng bisa langsung mencapai tingkat bintang 3 tingkat lanjut atau bahkan lebih tinggi. Bintang 1 tingkat lanjut, meskipun hasil ini mencengangkan, dia masih orang normal. Kulanyi mengangkat alisnya. Dia awalnya berpikir bahwa Yun Feng bisa naik lebih tinggi, tapi Yun Feng tampaknya tidak menyembunyikan kebenaran dengan sengaja. Kulanyi tidak bertanya apa-apa. Mereka kembali ke keluarga Sang di bawah pimpinan Sang Rui. Ketika Yun Feng dan yang lainnya memasuki pintu keluarga Sang, keluarga De gempar. Para tetua keluarga De memarahi generasi muda setelah mendengar berita itu. Tidak bisakah kalian anak muda bekerja lebih keras? Bagaimana Sang Rui berteman dengan Yun Feng? Lihat kamu, keluarga Sang memanfaatkanmu. Generasi muda dari keluarga De frustrasi setelah dimarahi. Bagaimana mereka tahu bagaimana Sang Rui berteman dengan Yun Feng? Siapa yang tahu bagaimana mereka terhubung? Mereka tidak bisa berhubungan dengan siapapun hanya karena mereka mau. Jika keluarga De tahu tentang hubungan antara Yun Feng dan Sang Rui, mereka mungkin akan menyesalinya. Jika waktu kembali, mungkin ada lebih banyak orang yang akan menyebabkan masalah bagi Yun Feng. Sang Lian dan Delan datang sendiri setelah mengetahui bahwa Yun Feng telah kembali. Mereka sibuk dengan pekerjaan dan pergi setelah beberapa kata. Yun Feng tidak ingin berbicara dengan mereka untuk waktu yang lama. Keluarga Sang menyiapkan kamar yang bagus untuk Yun Feng dan meminta semua orang untuk tidak mengganggunya. Lagi pula, gadis ini tidak datang sekali dalam 800 tahun. Mereka harus menahan kegembiraan mereka. Hanya Yun Feng, Kulanyi dan Yao Yao yang ada di ruangan itu. Yun Feng memberitahu Kulanyi tentang Institut Farmasi. Setelah mendengar itu, Kulanyi merenung sejenak dan berkata, meskipun itu jauh, itu satu-satunya solusi yang layak saat ini. Yun Feng mengangguk dan menyentuh kepala Yao Yao dengan tangannya.
Setelah pergi ke Institut Farmasi, Yun Feng memutuskan untuk membawa Yao Yao ke Istana Naga. Yun Feng tidak tahu tempat seperti apa Institut Farmasi itu atau siapa orang-orang itu. Siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang diperlukan untuk membuat ramuan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Yao Yao harus bersembunyi. Namun, apa yang dikatakan orang itu agak aneh. Kulanyi mengerutkan kening saat kilatan melintas di matanya. Memang mudah bagi seorang master untuk membuat ramuan untuk muridnya, tetapi itu tergantung pada jenis ramuan yang kamu inginkan. Cairan fusion, saya tidak berpikir Direktur Institut Farmasi memiliki peluang besar untuk berhasil. Selain itu, masih sangat sulit. Bab 738, dia Yun Feng, kamu idiot 3. Kulanyi mengangguk. Memang, seharusnya ada risiko tertentu saat memurnikan ramuan seperti itu. Tidak mungkin untuk memperbaikinya secara gratis. Petik 2. Yun Feng sedikit mengernyit. Saya tidak pernah berpikir untuk memperbaikinya secara gratis. Akan lebih baik jika saya bisa membayarnya. Petik 2. Kulanyi tersenyum setelah mendengar itu dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Semuanya akan baik-baik saja ketika saatnya tiba. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ini adalah hal yang baik bagi Anda untuk memasuki Institut Farmasi. Tidak ada salahnya untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Ini pasti akan sangat berguna di masa depan. Bang, bang, bang. Ada ketukan lembut di pintu. Yun Feng mengangkat suaranya. Siapa ini? Tuan Yun Feng, makanannya sudah siap. Kulanyi terkekeh dan mengedipkan mata pada Yun Feng. Kenapa aku merasa kamu seperti bom waktu? Semua orang terlihat sangat berhati-hati, seolah-olah mereka takut kamu akan meledak. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Mungkin dia lebih menakutkan daripada bom waktu di mata orang-orang ini. Ketika dia datang ke restoran yang disebut, Kulanyi mengangkat alisnya lagi. Kedua sisi meja panjang dipenuhi orang. Seluruh keluarga-keluarga Sang telah dimobilisasi. Barisan besar orang yang makan membuat Yun Feng sedikit terkejut. Selama makan, itu sangat tenang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya menatap Yun Feng dengan kegembiraan di mata mereka, baik secara terbuka maupun diam-diam, seolah-olah dia adalah binatang langka. Kulanyi tidak bisa menahan senyum saat dia duduk di sebelah Yun Feng. Dia membungkuk dan berbisik di telinga Yun Feng, saya salah. Kamu bukan bom waktu, tapi binatang langka. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Hati semua orang di keluarga Sang entah kenapa menegang. Mereka dengan cepat menarik kembali tatapan antusias mereka dan menundukkan kepala untuk makan. Sang Rui sengaja diatur untuk duduk sangat dekat dengan Yun Feng. Sang Rui tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa hubungannya dengan Yun Feng tidak sebaik yang mereka kira, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sambil makan, Sang Rui akhirnya menguatkan dirinya dan bertanya di bawah tekanan banyak tatapan, Yun Feng, apakah Institut Farmasi mengundangmu? Yun Feng mengangguk. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Sang berkata dengan hangat, kebetulan sekali. Xiao Rui juga menerima undangan. Xiao Rui dan Tuan Yun Feng benar-benar ditakdirkan. Anggota keluarga Sang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Yun Feng tetap diam dan Sang Rui sangat malu. Tuan Yun Feng, tolong jaga Xiao Rui. Ya, Tuan Yun Feng. Aku harap Xiao Rui tidak akan membuatmu kesulitan. Keluarga Sang berbicara dengan sangat gembira sehingga Sang Rui menjadi semakin pucat. Dia ingin bersembunyi di celah. Yun Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum pada keluarga Sang, yang mencoba mengikat Sang Rui padanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya. Tubuh Sang Rui bergetar keras dan dia memiliki keinginan untuk melarikan diri. Wajah keluarga Sang segera menjadi cerah dan mereka tersenyum lebih bahagia. Sang Rui semakin menundukkan kepalanya. Kulanyi kesulitan menahan tawanya. Janji serius Yun Feng untuk menjaga Sang Rui dengan baik membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Akhirnya acara makan selesai. Keluarga Sang berhasil menghubungkan Sang Rui dengan Yun Feng. Bagaimanapun, dengan Yun Feng melindungi Sang Rui, dia akan menjadi sangat terkenal. Keluarga Sang bubar dengan gembira. Sang Rui sudah pergi. Kulanyi akhirnya tersenyum. Hahaha, saya pikir Sang Rui tidak sabar menunggu Anda berhenti merawatnya. Dia lari ketakutan. Yun Feng tampak dingin dan tidak menganggapnya lucu. Keluarga Sang telah baik kepada keluarga Yun tahun ini, jadi kita tentu harus menjaga mereka. Jika Sang Rui dalam masalah, aku akan membantunya.
Kulanyi tertawa sampai air matanya habis. Dia melingkarkan lengannya di bahu Yun Feng dan bersandar padanya. Istri saya sangat baik hati. Sudut mata Yun Feng berkedut. Dia mendorong cakar Kulanyi di bahunya. Saya akan membalas budi ketika seseorang menghormati saya. Kulanyi mencoba lagi. Cakar yang telah didorong menjauh melilitnya lagi dan dia bahkan memegang Yun Feng di tangannya. Malam sudah turun di luar. Keduanya berdiri di bawah bayang-bayang. Napasnya yang sedikit panas menyembur ke pipi Yun Feng. Wajah Yun Feng sedikit merah. Aku melihat kebaikanmu dengan jelas, gumam Kulanyi. Matanya sehitam langit malam. Yun Feng agak bingung. Saat bibirnya yang indah hendak ditekan, sebuah suara lembut tiba-tiba membangunkan mereka berdua. Siapa ini? Yun Feng mendorong Kulanyi menjauh dan berteriak dengan marah. Seseorang perlahan berjalan keluar dengan wajah memerah dan menundukkan kepalanya. Itu adalah Sang Rui. Yah, kebetulan aku lewat, kamu bisa melanjutkan. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata kepada Yun Feng, aku akan menunggumu. Lalu dia pergi. Yun Feng memelototi punggungnya dan kemudian menatap Sang Rui. Apa masalahnya? Rona merah di wajah Sang Rui belum memudar. Dia tidak menyangka Yun Feng menjadi orang yang begitu bersemangat. Ini adalah rumahnya dan dia dan pria itu bisa, sepertinya dia tidak terlalu kedinginan. Sang Rui berdeham. Yah, jangan ambil hati apa yang dikatakan keluargaku. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di sana tanpa bergerak. Sang Rui tiba-tiba merasa sedikit malu. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak perlu? Mungkin dia tidak peduli sama sekali. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku, gumam Sang Rui. Alis tampan Yun Feng bergerak sedikit. Itu bukan apa-apa bagiku. Mendengar itu, entah bagaimana Sang Rui merasa sedikit senang. Dia dengan cepat menekan perasaan aneh di hatinya. Aku benar-benar tidak membutuhkanmu untuk menjagaku. Yun Feng mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, aku mengerti. Setelah mengatakan itu dengan santai, Sang Rui merasa sedikit kecewa lagi dan suasana menjadi aneh lagi. Sang Rui menggigit bibirnya. Yah, aku tahu Mu Xiaojin melahirkan. Selamat. Ekspresi wajah Yun Feng menjadi lembut dan dia tersenyum pada Sang Rui. Senyum ini membuat Sang Rui sedikit tercengang. Terima kasih. Jantung Sang Rui berdebar kencang. Dia tahu bahwa Yun Feng mengucapkan terima kasih untuk Mu Xiaojin. Dia sudah lama tahu bahwa Yun Feng memperlakukan Mu Xiaojin dengan sangat baik, sangat-sangat baik, karena Mu Xiaojin adalah teman Yun Feng. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali, kata Yun Feng. Sang Rui tampak linglung. Yun Feng tidak peduli padanya lagi dan pergi sendiri. Sang Rui baru kembali ke dirinya sendiri setelah Yun Feng pergi. Yun Feng sudah kembali. Sang Rui berdiri di sana dan memikirkannya di benaknya. Dia bahkan merasa cemburu pada Mu Xiaojin di benaknya. Mampu menjadi teman Yun Feng harus menjadi sesuatu untuk dipamerkan dan membuat orang lain cemburu. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pemanggil Jenius Chapter 739 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 19 Juni tahun 2022 Lea V.A. Kamen. Previews. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 739, dia Yun Feng, kamu idiot, 4. Dia hanya tinggal di ibu kota selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Yun Feng belajar beberapa hal tentang Institut Farmasi. Institut Farmasi akan meminta serikat apoteker untuk mengirim seseorang ke 4 kerajaan untuk menemukan bibit yang baik secara acak. Karena tidak biasa, kesempatan ini hanya bisa didapat dengan keberuntungan. Bisa kuliah di Pharmaceutical Institute berarti dia bisa mendapatkan bimbingan dari master senior di dunia farmasi. Para guru Institut Farmasi semuanya adalah apoteker tingkat master. Hal yang paling mulia adalah orang-orang dari serikat apoteker datang untuk menjemputnya secara langsung. Pria ramah yang mengundang Yun Feng ke Institut Farmasi datang ke keluarga Sang untuk menjemputnya secara langsung. Sang Rui pasti menikmati kemuliaan, yang membuatnya senang. Para guru Institut Farmasi semuanya adalah anggota senior dari Serikat Apoteker. Siswa berprestasi dari Institut Farmasi dapat langsung memasuki Serikat Apoteker. Nak, ayo pergi. Pria itu tersenyum pada Yun Feng dengan ramah. Sang Rui, yang berada di sebelahnya, ingin memperkenalkan dirinya, tetapi tidak berani. Yun Feng mengangguk. Yao Yao telah dibawa ke Istana Naga, dan hanya Kulanyi yang bersamanya.
Karena Institut Farmasi berada langsung di bawah Persatuan Apoteker, itu harus di tempat rahasia. Itu memang benar. Tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki Institut Farmasi kecuali apoteker, tetapi Yun Feng adalah pengecualian. Siswa istimewa tentu diperlakukan secara khusus. Setelah bepergian selama beberapa hari, Sang Rui akhirnya menemukan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Pria itu hanya tersenyum dan tidak tertarik, tetapi Sang Rui sangat puas. Dia hanya tidak tahu status apa yang dimiliki pria ini di Serikat Apoteker. Sang Rui bertanya kepada Yun Feng tentang hal itu, tapi Yun Feng juga tidak tahu. Institut Farmasi memang berada di tempat tersembunyi. Ada beberapa batasan di luar, yang secara alami tidak berguna untuk Yun Feng. Setelah memasuki Institut Farmasi, Yun Feng akhirnya melihat gambaran lengkap tempat ini. Sekolah sihir masang adalah tempat di mana Yun Feng telah belajar dan mengalami, dan tempat ini jelas sangat berbeda dari sekolah sihir masang. Ada gunung, dataran dan padang rumput. Pemandangannya sangat rumit. Tidak jauh, ada area kosong besar di tengah. Disinilah kampus Institut Farmasi berada. Tidak ada menara atau gedung tinggi. Bangunan tertinggi hanya memiliki 3 lantai dan yang lainnya adalah rumah 1 lantai. Ada sangat sedikit siswa di Institut Farmasi. Ada kurang dari 50 dari mereka secara total. Pria itu berkata sambil tersenyum. Yun Feng sedikit terkejut. Jumlahnya kurang dari 50. Jumlah ini terlalu kecil. Institut Farmasi tidak merekrut siswa secara teratur, dan hanya ada sedikit bibit yang bagus di antara para apoteker. Pria itu menatap Yun Feng dalam-dalam dan kemudian tersenyum. Tapi kali ini berbeda. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dilihat dari jumlah mahasiswa, jelas bahwa semakin tinggi level apoteker, semakin mudah mereka menghadapi kemacetan dan stagnasi. Ada lebih sedikit bibit yang bagus dan bahkan lebih sedikit orang yang bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pria itu sudah memasuki pintu masuk Institut Farmasi bersama Yun Feng, Sang Rui dan Kulanyi. Yun Feng melihat sekeliling dan melihat beberapa siswa berserakan di tanah kosong di depannya. Ada juga siswa dari kerajaan lain. Tampaknya hanya ada begitu banyak orang dari 4 kerajaan di benua timur yang bisa memasuki Institut Farmasi kali ini. Penatua dan King, mengapa kamu ada di sini secara pribadi? Seseorang bergegas dengan tergesa-gesa. Dia jelas sangat terkejut. Setelah mendengar gelar ini, Sang Rui segera menutup mulutnya dengan tangannya, kalau-kalau dia berseru. Yun Feng menatapnya dengan curiga. Sang Rui mendekati Yun Feng dan berkata dengan suara rendah, ada 4 tetua di Serikat Apoteker. Kemampuan mereka semua telah mencapai tingkat Master Bintang 2. Orang seperti itu datang menjemput kami secara pribadi, ya Dewa. Master level 2 bintang ke atas, yang berarti bahwa salah satu dari 4 tetua setidaknya adalah Master Bintang 2. Yun Feng menilai pria parubaya yang ramah di depannya. Dengan kekuatan seperti itu, dia hanya di bawah presiden dan wakil presiden Serikat Apoteker, atau dia tidak akan begitu dihormati. Tidak apa-apa, saya belum kembali untuk waktu yang lama, jadi saya datang untuk melihatnya. Penatua dan King tersenyum lembut dan melirik siswa lain yang berdiri di sana. Apakah direktur menerima pesan saya? Ya, tetapi direktur mengatakan bahwa dia akan mempercayainya jika Penatua dan King datang untuk memberitahunya secara langsung. Hahaha, mengerti. Penatua dan King tampak senang. Dia berbalik dan tersenyum pada Yun Feng. Nak, aku akan pergi dulu. Yun Feng mengangguk. Hati-hati, senior. Penatua dan King mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke lantai 3. Orang yang datang untuk menyambut mereka melirik Yun Feng dengan curiga. Kamu juga harus datang. Yun Feng, Sang Rui dan Kulanyi semuanya berjalan mendekat dan berdiri bersama beberapa siswa. Yun Feng menghitung. Selain Kulanyi, hanya ada 10 orang, termasuk dia dan Sang Rui. Jumlah ini memang agak menyedihkan. Meskipun jumlahnya sedikit, namun jelas bahwa orang-orang dari suatu negara berdiri bersama secara sadar dan dibagi menjadi 4 kelompok. Orang-orang ini seusia dengan Yun Feng dan Sang Rui. Mereka harus menjadi apa yang disebut bibit yang baik. Hanya ada Yun Feng dan Sang Rui di pihak Kekaisaran Feng Yun. Orang-orang muda dari 4 kerajaan tentu harus bersaing secara rahasia ketika mereka berkumpul. Setelah beberapa bisikan, seorang gadis akhirnya berbicara. Aku ingin tahu seberapa bagus yang lain. Mereka semua harus lebih baik dari saya. Bagaimana mereka bisa lebih baik darimu?
Anda sudah berada di level bintang 2 menengah. Gadis yang bersamanya langsung menyanjungnya. Gadis yang berbicara itu tersenyum bangga dan memandang yang lain dengan sedikit provokatif. Secara alami, ada juga orang yang tidak yakin dan keluar untuk berdebat. Mereka semua pada usia ini, jadi antusiasme mereka tidak bisa tidak mendidih sedikit. Salah satu dari mereka memimpin yang lain untuk bergabung dan mereka semua mengatakan kekuatan mereka dengan keras, saling memandang rendah. Yun Feng, di sisi lain, merasa nyaman. Dia tidak menyela ketika dia melihat orang-orang muda ini berdebat. Kepribadian Sang Rui sama dengan orang-orang ini, tapi dia pasti ragu-ragu untuk bergabung dengan argumen jika Yun Feng tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena Yun Feng, dia pasti sudah berdebat dengan orang-orang ini. Sementara yang lain bersaing satu sama lain, seseorang akhirnya menyadari sudut yang sangat tenang ini. Kenapa kamu tidak berbicara? Seseorang bertanya dengan bingung. Sang Rui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya. Yun Feng melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Melanjutkan, ini tidak berarti apa-apa, tetapi kedengarannya provokatif bagi orang-orang muda berdarah panas ini. Hai, apakah Anda memandang rendah kami? Petik 2, bab 740, dia Yun Feng, kamu idiot 5. Yun Feng tidak repot-repot menjawab sama sekali. Sang Rui tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke samping. Apakah orang-orang ini gila? Apakah dia mengganggu mereka dengan tidak berbicara? Melihat mereka bertiga masih tidak mengatakan apa-apa, anak-anak muda yang berdebat satu sama lain ini secara spontan membentuk sebuah tim. Kamu dari Kekaisaran Feng Yun, bukan? Seseorang menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mengangkat alisnya dengan jijik. Mengapa? Apakah Anda pikir Anda begitu hebat hanya karena Yun Feng berasal dari Kekaisaran Feng Yun? Betul sekali. Saya menyadari bahwa orang-orang dari Kekaisaran Feng Yun semua berpikir mereka mengesankan dan menyanjung diri mereka sendiri. Yun Feng adalah Yun Feng. Jangan berpikir bahwa semua orang adalah Yun Feng. Aku merasa kesal saat melihat wajah sombongmu. Sang Rui sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Dia akan mengutuk kembali, ketika Yun Feng berkata, tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang ini. Kemarahan di hati Sang Rui entah kenapa menghilang. Berpikir dengan hati-hati, apa yang dikatakan Yun Feng memang masuk akal. Kau benar sekali. Berbicara dengan orang-orang ini akan menurunkan nilai Anda. Apa maksudmu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda hebat? Kamu level apa? Beritahu kami jika Anda merasa mampu. Sang Rui tersipu. Dia hanya apoteker perantara bintang 1, dan ada apoteker perantara bintang 2 di antara mereka. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia memberitahu siapapun. Yun Feng mengangkat kepalanya. Apakah kamu sudah selesai? Orang yang ingin membuat masalah lagi ketakutan dengan tatapan Yun Feng. Ada ketidaksabaran yang mendalam di mata hitamnya dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan langsung datang ke hatinya, membuat momentum anak-anak muda ini ketika mereka berbicara melemah. Kamu. Apa yang kamu perdebatkan? Sebuah suara serius terdengar. Yun Feng dengan cepat menarik kembali tekanan yang dia keluarkan dan beberapa anak muda juga terdiam. 3 sosok berjalan mendekat, termasuk Penatua dan King dengan senyum di wajahnya dan seorang lelaki tua dengan rambut putih. Orang tua itu tampak bermartabat. Yun Feng menemukan bahwa tubuh lelaki tua itu diwarnai dengan energi unsur kecil. Jika dia benar, ini harus menjadi direktur. Dan orang yang berjalan di depan mereka berdua adalah pria paruh baya dengan tatapan serius. Pria parubaya ini adalah seorang guru di Institut Farmasi. Dia memperkenalkan teman-temannya secara singkat. Seperti yang diharapkan Yun Feng, pria tua berambut putih itu memang direktur. Penatua dan King menatap Yun Feng sambil tersenyum, yang membuat Yun Feng sedikit malu. Sutradara berambut putih itu juga sengaja meliriknya beberapa kali lagi. Anak-anak muda yang baru saja masuk ke Institut Farmasi ini tentu sangat bersemangat ketika melihat direkturnya. Kemudian, mereka akan melaporkan level mereka. Semua orang berteriak sangat keras. Tingkat menengah bintang 1. Tingkat menengah bintang 2. Perantara bintang 1. Kebanyakan orang berada di tingkat menengah bintang 1. Hanya 2 dari mereka yang berada di tingkat menengah bintang 2. Giliran Sang Rui. Setelah Sang Rui berteriak bahwa dia berada di tingkat menengah bintang 1, dia langsung diejek. Sang Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Kemudian, giliran Yun Feng. Penatua dan King tersenyum lebih bahagia,
sementara mata sutradara berkilauan. Anak-anak muda lainnya menunggu Yun Feng berbicara seolah-olah mereka sedang mendengarkan lelucon. Yun Feng tanpa ekspresi dan suaranya tenang. Tingkat lanjutan bintang 1. Sizzle, anak-anak muda lainnya semua melihat ke atas dan memfokuskan semua jenis tatapan pada Yun Feng. Sang Rui, yang tersipu saat itu, tiba-tiba merasa sedikit bangga di benaknya. Dia memelototi orang yang mengejeknya saat itu dengan ganas dan sangat senang dalam pikirannya. Guru dari Institut Farmasi tidak bisa tidak merasa cukup terkejut setelah mendengar itu. Tidak buruk. Tampaknya bibit tahun ini memang tidak buruk. Di antara 10 orang, Yun Feng adalah satu-satunya yang mendapat pujian ini. Orang-orang muda dari 3 kerajaan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi mereka. Setelah menjelaskan secara singkat aturan dasar Institut Farmasi, guru itu berdiri di samping. Direktur berjalan keluar dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia berbalik dan pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Yun Feng secara khusus. Penatua dan King juga pergi, tapi dia sengaja tersenyum pada Yun Feng. Orang-orang muda ini tidak mengenal Penatua dan King dan berpikir bahwa dia juga seorang guru di sekolah. Guru memberikan perintah lagi dan meminta siswa untuk membubarkan diri. Setelah semua senior pergi, Yun Feng secara alami menjadi fokus perhatian semua orang, dan Kulanyi, yang tampaknya ekstra, secara otomatis diabaikan. Apakah kamu benar-benar bintang 1 yang canggih? Seseorang bertanya. Jelas bahwa dia tidak percaya padanya. Yun Feng mengerutkan kening dan tidak ingin menjawab. Tidak masalah baginya apakah orang-orang ini mempercayainya atau tidak. Kamu telah lulus ujian bintang 1 tingkat lanjut, kan? Sang Rui berkata di samping. Dia hanya merasa bahwa momentum orang-orang ini benar-benar luar biasa. Ekspresi anak muda lainnya semuanya bengkok. Tentu saja, ujian itu tidak bisa dipalsukan. Pengawas tidak bodoh. Mata mereka semua terpaku pada Yun Feng. Mereka tidak percaya. Kamu pasti pernah selingkuh, kan? Aku pikir juga begitu. Jika dia tidak menggunakan beberapa cara, dia tidak akan lulus ujian bintang 1 tingkat lanjut. Sang Rui melebarkan matanya. Jangan cemburu ketika Anda tidak bisa makan buah anggur. Jika Anda tidak bisa melakukannya, orang lain bisa. Apa katamu? Kemarahan di benak orang-orang ini dibangkitkan lagi. Yun Feng hanya merasa buang-buang waktu untuk berdiri di sini dan berbicara dengan orang-orang ini. Dia segera berbalik dan pergi. Kulanyi juga mengikutinya dengan santai. Dia benar-benar terbiasa dengan situasi seperti itu di sepanjang jalan dengan Yun Feng. Sang Rui melihat Yun Feng berbalik dan pergi dari sudut matanya, dan merasa sedikit tidak nyaman di benaknya. Bukankah dia berbicara untuknya? Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Jika dia akan pergi, setidaknya dia harus memanggilnya. Sang Rui, ayo pergi. Suara Yun Feng datang. Sang Rui hanya merasa bahwa matahari bersinar di hatinya. Mungkin dia tidak tahu bahwa dia sudah tersenyum dan dia bahkan tersenyum cukup bangga. Sang Rui, yang akan pergi, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada orang-orang muda, apakah kamu tahu siapa dia? Orang-orang muda ini semua tercengang. Siapa yang ingin tahu siapa dia? Sang Rui tertawa terbahak-bahak. Yun Feng agak tidak sabar di depan. Sang Rui berbalik dan berkata dengan keras, dia adalah Yun Feng, idiot. Sang Rui pergi bersama Yun Feng, membuat sekelompok anak muda tercengang. Sebuah kalimat terus berputar di benak mereka, dia adalah Yun Feng. Sang Rui mengikuti Yun Feng ke gedung 3 lantai. Dia tidak bisa menahan tawa saat mereka berjalan. Kamu harus melihat ekspresi mereka. Itu benar-benar indah. Mereka tampak seperti tidak bisa memuntahkan sebutir telur setelah menelannya. Sang Rui tersenyum senang. Yun Feng dan Kulanyi tidak tertawa. Siapa yang meminta mereka untuk memandang rendah kita? Sang Rui senang dalam pikirannya. Dia agak bingung ketika Yun Feng tiba-tiba berhenti. Bab 741, Murid Pribadi Direktur 1. Apakah itu menyenangkan? Yun Feng memandang Sang Rui dan bertanya dengan santai. Ekspresi Sang Rui membeku dan dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba merasa seperti dia adalah anak yang tidak masuk akal di depan Yun Feng, dengan pikiran yang terburu-buru dan sederhana. Kamu pikir aku memiliki kekuatanmu? Sang Rui bergumam pada dirinya sendiri. Benar? Jika dia memiliki kekuatan Yun Feng, dia pasti sudah membungkam orang-orang itu sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka mengejeknya?
Sang Rui berpikir dengan marah dalam pikirannya dan tiba-tiba merasa bahwa Yun Feng terlalu pengecut. Dia bahkan tidak marah ketika orang memandang rendah dirinya dengan identitas seperti itu. Jika aku memiliki setengah dari kekuatanmu, aku tidak akan diejek oleh orang lain. Sang Rui bergumam lagi. Yun Feng sedikit mengernyit. Wajah Kulanyi menjadi dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan berbalik sambil tersenyum. Kemudian bekerja keras untuk berada di level yang sama dengan saya. Kemudian, gunakan kekuatan Anda sendiri untuk membungkam mereka. Bukankah itu lebih baik? Wajah Sang Rui tiba-tiba memerah. Dia merasa dipermalukan dari lubuk hatinya. Yun Feng berbalik dan sudah berjalan ke gedung 3 lantai. Sang Rui masih berdiri di luar dengan linglung, memikirkan apa yang dikatakan Yun Feng. Meskipun tidak keras, itu mengenai titik sakit Sang Rui. Sang Rui menggertakkan giginya dengan keras. Kamu tidak memanfaatkan kekuatanmu sebaik mungkin. Jika dia memiliki kekuatan Yun Feng, dia pasti akan berhasil. Dia pasti akan membuat mereka yang berani memandang rendah dirinya diam dan berlutut di tanah untuk meminta maaf padanya. Inilah perbedaannya, perbedaan levelnya. Pikiran Yun Feng yang tinggi membuatnya selalu bergerak maju di depan orang lain, karena dia berdiri di ketinggian yang lebih tinggi dan tentu saja bisa melihat lebih jauh. Kehidupan di Institut Farmasi dimulai. Satu-satunya bangunan berlantai 3 adalah tempat tinggal semua siswa dan guru, karena jumlah siswa hanya sedikit. Termasuk Yun Feng dan yang lainnya, hanya ada lebih dari 50 dari mereka. Kampus besar itu tampak luar biasa kosong. 50 siswa ini secara alami dibagi ke dalam level yang berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Tingkat menengah bintang 1 hingga bintang 3, tingkat lanjutan bintang 1 hingga bintang 3. Kedua level tersebut umumnya dibagi menjadi 6 tahapan. Siswa akan belajar pada tahap yang berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Sebagian besar siswa berada di antara tingkat bintang 1 menengah dan bintang 3. Di antara 50 siswa, lebih dari 40 di antaranya berlama-lama di fase ini, sementara 10 lainnya telah memasuki tahap lanjutan. 10 orang ini berpikir bahwa mereka adalah yang terbaik di mata semua orang. Dapat dikatakan bahwa semua mahasiswa di Institut Farmasi mendambakan untuk memasuki tahap lanjut. 6 dari 10 siswa adalah bintang 1 tingkat mahir, 3 bintang 2 tingkat mahir dan 1 bintang 3 tingkat mahir. Siswa bintang 3 tingkat lanjut adalah idola yang dipuja oleh semua siswa di Institut Farmasi dan juga merupakan murid langsung Direktur Institut Farmasi. Dia diterima dengan sangat baik di Institut Farmasi. Dapat dikatakan bahwa siswa bintang 3 tingkat lanjut ini adalah bintang yang bersinar di Institut Farmasi. Karena Institut Farmasi merekrut siswa dari 4 kerajaan, para siswa dari kerajaan yang sama secara alami berkumpul bersama. Jumlah siswa dari 4 kerajaan hampir sama, jadi tidak ada masalah untuk menggertak orang lain dengan angka. Institut Farmasi tampaknya senang melihat keempat kerajaan bersatu. Di 3 lantai asrama, para siswa dari 4 kerajaan tinggal bersama. Suasana persatuan pun kuat dan permusuhan di antara mereka juga meningkat. Begitu Yun Feng dan Kulanyi memasuki lantai 3, mereka melihat 4 pintu. Nama-nama 4 kerajaan ditandai dengan jelas di setiap pintu. Yun Feng mengangkat alisnya. Tampaknya bau mesiu di Institut Farmasi masih sangat kuat. Sang Rui mengikuti mereka masuk dan juga terkejut melihat keempat pintu itu. Yun Feng mendorong membuka pintu Kekaisaran Feng Yun. Di belakang pintu ada koridor pendek dan pintu lain di ujung koridor. Mereka berjalan ke pintu. Yun Feng hendak mendorongnya terbuka ketika sebuah suara datang dari dalam. Orang-orang di luar, dengarkan. Ini adalah wilayah Kekaisaran Feng Yun. Jika itu seseorang dari 3 kerajaan lainnya, pergilah secepat mungkin. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama mengangkat alis mereka. Suara lain datang dari pintu. Jika kamu dari Kekaisaran Feng Yun, jawab pertanyaan ini. Siapa orang paling terkenal di Kekaisaran Feng Yun? Kulanyi hampir tertawa. Yun Feng memasang senyum canggung. Sang Rui menjawab dengan canggung, Yun Feng. Ya kau benar. Ulangi 3 kali berikut. Hidup Yun Feng. Puff. Kulanyi akhirnya tidak tahan lagi. Dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya dan tertawa sampai air mata hampir keluar. Yun Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sang Rui juga tidak bisa menahan tawa. Yun Feng ada di sini. Bagaimana perasaannya jika dia berteriak seperti ini?
Orang luar, teriak. Orang di dalam tampaknya agak tidak sabar. Yun Feng mengerutkan kening dan mendorong pintu. Pintu tiba-tiba didorong terbuka dan teriakan datang dari balik pintu. Seseorang jatuh ke tanah karena kekuatan yang tiba-tiba. Yun Feng dan yang lainnya berdiri di dekat pintu. Di balik pintu ada ruang tamu yang luas. Selusin pasang mata saling berpandangan. Orang yang tergeletak di tanah bangkit dan menutupi hidungnya yang terluka saat dia berteriak, "Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak mengikuti aturan?" Petik 2. Alis Yun Feng tiba-tiba berkedut. Kulanyi menahan tawanya di samping. Sang Rui menundukkan kepalanya dan menahan tawanya. Yun Feng melirik orang-orang di ruang tamu. Ubah aturan ini. Semua orang tercengang lagi. Mereka sangat terkejut dengan momentum Yun Feng sehingga mereka sedikit terdiam. Siapa pendatang baru ini? Hai, apakah kamu baru di sini? Kami semua senior Anda. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Pria muda itu, yang menutupi hidungnya, menatap Yun Feng dengan tidak puas. Yun Feng meliriknya tanpa ekspresi. Ubah aturan itu sesegera mungkin. Apa, kamu? Pria muda itu menutupi hidungnya. Karena dia terlalu banyak bergerak, lukanya terpengaruh dan dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengucapkan paruh kedua kalimatnya. Yang lain semua memandang Yun Feng dan yang lainnya dengan bingung. Mereka hanya merasa bahwa beberapa pendatang baru ini benar-benar berani. Pendatang baru, kamu cukup berani, kata seorang siswa. Beritahu aku nama dan levelmu. Sang Rui terbatuk. Saya Sang Rui, perantara bintang 1. Sang Rui, dari keluarga Sang. Nama keluarga Sang tidak asing lagi di Kekaisaran Feng Yun. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari dua keluarga terbesar yang mendominasi Kekaisaran Feng Yun. Itu normal bagi semua orang untuk mengetahuinya. Namun, hal-hal ini memudar di Institut Farmasi. Bagaimanapun, mereka semua adalah apoteker di sini. Bahkan keluarga kerajaan tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini. Jadi, Sang Rui hanya dikenal orang dan tidak memiliki perlakuan khusus. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pemanggil Jenius Chapter 742 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 20 Juni tahun 2022 Lea V.A. Kamen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 742, Murid Pribadi Direktur, 2. Sang Rui mengangguk. Kulanyi tertawa. Saya bukan apoteker. Tepatnya, aku di sini untuk menemaninya. Ini mengejutkan semua orang lagi. Pria muda itu, yang menutupi hidungnya, menunjuk ke arah Kulanyi. Menemani dia. Konyol. Kulanyi mengabaikannya, tetapi pemuda itu sepertinya tidak mau menyerah. Dari mana tepatnya kamu berasal? Aku akan memberitahu guru. Orang luar tidak pernah diizinkan masuk ke Institut Farmasi. Pemuda itu agak berisik, dan Yun Feng agak tidak sabar. Pada saat ini, sebuah suara datang perlahan. Dia memang di sini untuk menemaninya. Siswa istimewa diperlakukan secara khusus. Petik 2. Pria muda, yang menutupi hidungnya, terkejut. Dia berbalik dan melihat seseorang perlahan berjalan menuruni tangga di aula depan. Dia tinggi dan ramping, dan kulitnya agak pucat. Fitur wajahnya tidak bisa dikatakan tampan, tapi dia cukup tampan. Orang yang turun pasti berstatus tinggi, karena setelah dia mengatakan itu, semua orang berhenti berbicara. Jingyi, apakah aku mendengarnya dengan benar? Kamu bilang dia teman belajar. Pemuda itu, yang menutupi hidungnya, menunjuk Kulanyi dengan jarinya. Ada seberkas darah merah di bawah hidung merahnya, yang tampak seperti mimisan. Pemuda itu terlihat agak lucu. Orang yang turun tertawa. Kau mendengarnya dengan benar. Dia memang teman belajar. Dia teman belajar orang ini. Apa aku salah, Yun Feng? Apa? Yun Feng. Pemuda itu, yang mimisan, hampir melompat di tempat setelah mendengar itu. Yang lain juga tampak terkejut. Siapa yang mengira bahwa orang terkenal di benua timur akan datang ke Institut Farmasi? Dan dia datang seperti ini. Mereka tidak siap sama sekali. Yun Feng menatap orang yang berdiri di depannya dengan mata hitamnya. Orang ini tampak dewasa dan mantap dengan pikiran yang tenang. Menyadari bahwa Yun Feng sedang menilainya, pria itu tersenyum ringan. Xia Jingyi, saya tipe seseorang yang bertanggung jawab di sini. Petik 2. Jadi, dia adalah pemimpinnya. Yun Feng mengambil keputusan dan mengangguk.
Sekarang setelah kamu tahu namaku, tidak perlu memperkenalkan dirimu. Tunggu, apakah Anda benar-benar Yun Feng? Anda bukan penipu. Kamu bukan penipu. Pria muda dengan mimisan melompat. Dia memutar matanya yang besar beberapa kali dan mengukurnya, seolah-olah dia percaya bahwa dia bisa menyingkirkan penyamaran orang di depannya. Kulanyi menarik Yun Feng sedikit ke belakang dan menghindari pengamatan dekat pemuda itu. Jaga jarak, kata Kulanyi dengan nada tidak senang. Pemuda itu tercengang dan tersipu. Dia tahu bahwa dia terlalu dekat saat itu, jadi dia merasa sedikit malu. Aku hanya ingin memastikan apakah dia yang asli. Xia Jingyi berjalan mendekat. Dia setengah kepala lebih tinggi dari pemuda ini. Dia menepuk bahu pemuda itu dengan tangannya. Si kecil, dia memang Yun Feng. Saya baru saja menerima berita itu. Bagaimana direktur bisa berbohong? Petik 2. Direktur. Pemuda itu tiba-tiba melompat. Kemudian, dia menatap Yun Feng dengan kilatan di matanya, seperti serigala lapar yang melihat daging segar. Ini benar-benar sutradara. Hahaha, saya sudah menghasilkan banyak uang. Saya telah menghasilkan banyak uang. Pemuda itu berteriak dengan penuh semangat. Setelah memastikan bahwa orang di depan mereka memang Yun Feng, yang lain juga menjadi bersemangat. Apa yang bisa dibandingkan dengan kedatangan orang yang selalu mereka banggakan? Kedatangan Yun Feng juga mewakili musim semi kekaisaran Feng Yun di Institut Farmasi. Nama saya Yan Lei. Orang-orang biasanya memanggilku Yan Xiaoxi. Aku penggemar setiamu, Yun Feng. Kekagumanku padamu seperti air sungai Yangtze yang mengalir deras, mengalir tanpa henti. Saya adalah orang yang menetapkan aturan untuk masuk saat itu. Bagaimana menurutmu? Tidak buruk, kan? Yan Lei tersenyum cerah dan gigi putihnya berkilauan. Yun Feng mendengarkannya dengan tenang dan hanya berkata, ubah aturan itu sesegera mungkin. Yan Xiaoxi langsung frustrasi. Kenapa harus diganti? Tidakkah menurut Anda itu sangat mendominasi? Anda adalah simbol dari kekaisaran Feng Yun. Meskipun 3 kerajaan lainnya tidak mengatakannya, kita semua tahu bahwa mereka sangat iri dalam pikiran mereka. Tidakkah menurutmu? Yan Xiaoxi membusungkan dadanya dan meminta pendapat orang-orang di sekitarnya dengan bangga. Semua orang segera setuju dengannya dan wajah Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Si kecil memiliki kepribadian yang hidup. Xia Jingyi berkata sambil tersenyum. Meskipun dia sedikit terburu-buru, kekuatannya tidak rendah. Dia apoteker bintang 1 tingkat lanjut. Maju 1 bintang. Yun Feng cukup terkejut. Orang berisik ini adalah bintang 1 tingkat lanjut. Yan Lei segera menggaruk kepalanya karena malu. Aku sudah sangat tua. Terlalu memalukan jika saya tidak mencapai level bintang 1 tingkat lanjut. Haha, itu tidak layak disebut. Jingyi, kamu adalah bintang 2 yang canggih. Petik 2. Yun Feng melirik Xia Jingyi. Bintang 2 tingkat lanjut, hanya ada 3 siswa bintang 2 tingkat lanjut di seluruh institut farmasi. Xia Jingyi adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa menjadi pemimpin kekaisaran Feng Yun, dan Yan Xiaoxi, yang merupakan siswa bintang 1 tingkat lanjut, pasti akan menjadi asistennya. Tapi kami jelas tidak sekuat dirimu, Yun Feng. Apa levelmu? Anda setidaknya seorang apoteker bintang 3 tingkat lanjut, kan? Yan Xiaoxi menatap Yun Feng dengan mata berkilauan. Yang lain, termasuk Xia Jingyi, juga menantikannya. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Orang-orang ini semua memperlakukannya seperti seorang dewi. Sang Rui, yang telah diabaikan, akhirnya menemukan kesempatan untuk menjawab pertanyaan Yun Feng. Bintang 1 tingkat lanjut. Bintang 1 tingkat lanjut. Bagaimana mungkin? Yan Xiaoxi tiba-tiba berteriak kaget. Yang lain juga tidak percaya. Xia Jingyi sedikit mengernyit. Yun Feng, Anda tidak perlu menyembunyikan kekuatan Anda di depan kami. Katakan saja yang sebenarnya. Mata Yan Xiaoxi berkilauan lagi. Yun Feng menjawab tanpa ekspresi. Sang Rui benar. Bintang 1 tingkat lanjut. Ini membuat adegan itu menjadi hening sejenak, seolah-olah itu agak canggung. Jelas, tingkat bintang 1 Yun Feng mengecewakan orang-orang ini. Yun Feng, bagaimana mungkin sosok ikonik kekaisaran Feng Yun menjadi bintang 1 yang canggih? Dia melompat dari tingkat bintang 1 dasar ke tingkat bintang 1 tingkat lanjut dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia tidak tahu apa-apa tentang ramuan sebelum ini, kata Kulanyi dengan santai di samping. Semua orang tanpa sadar memandang Sang Rui, yang mengangguk. Ekspresi semua orang berubah dari kekecewaan menjadi kebanggaan lagi.
Aku tahu itu. Orang seperti apa Yun Feng? Dia beralih dari tidak tahu apa-apa ke tingkat bintang satu yang canggih dalam setengah hari. Ini sepotong kue. Yan Xiaoxi tertawa terbahak-bahak. Semua orang kurang lebih terkejut dalam pikiran mereka. Dia mendapat tingkat bintang satu tingkat lanjut dalam setengah hari. Kecepatan seperti itu, sama sekali bukan manusia. Bab 743, Murid Pribadi Direktur 3. Kilatan melintas di mata Xia Jingyi. Kamu memang jenius muda. Tidak ada yang bisa menandingimu. Yun Feng tersenyum santai dan menatap Kulanyi. Pikirkan bisnis Anda sendiri. Kulanyi balas tersenyum pada Yun Feng. Dia tidak ingin penampilan gemilang istrinya dinodai sama sekali. Selain itu, dia mengatakan yang sebenarnya. Itu keren. Dengan Yun Feng di sini, kita tidak perlu menderita penghinaan dari para itu lagi. Kami akhirnya bisa mengangkat kepala kami tinggi-tinggi. Yan Xiaoxi berteriak dengan agak heroik. Yang lain langsung bersorak. Yun Feng mengerutkan kening. Apakah dia secara tidak sengaja terlibat dalam sesuatu? Penghinaan. Sang Rui bertanya dengan bingung. Yan Xiaoxi menggaruk kepalanya lagi. Aku lupa bahwa kamu masih belum tahu situasi saat ini. Saat ini, para mahasiswa Institut Farmasi berkumpul di kerajaan mereka sendiri. Para siswa dari setiap kerajaan hidup bersama. Mereka cukup bersatu, tetapi konflik antara kekaisaran semakin besar. Para siswa Institut Farmasi yang dapat memasuki tingkat lanjutan dianggap sebagai kemuliaan kerajaan mereka, tetapi untungnya, mereka seimbang. Jika mereka cocok, mengapa kamu diganggu? Yan Xiaoxi menghela nafas tanpa daya. Meskipun mereka berimbang, masih ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada tingkat bintang 3 tingkat lanjut. Petik 2. Yun Feng tetap diam. Hanya ada satu siswa bintang 3 tingkat lanjut di Institut Farmasi ini. Kerajaan orang ini harus lebih unggul. Siswa bintang 3 tingkat lanjut berasal dari Kekaisaran Kexia. Para dari Kekaisaran Kexia itu berjalan mondar-mandir setiap hari, terutama ke Kekaisaran Fengyun. Sikap mereka, kata Yan Xiaoxi dengan kemarahan di matanya. Yang lain juga marah. Kekaisaran Kexia dan Kekaisaran Fengyun memiliki dendam yang cukup besar. Semua orang tahu tentang insiden yang menghancurkan bumi Yun Feng di Kekaisaran Kexia. Selain itu, satu-satunya pemanggil dari kerajaan Kexia mati karena Yun Feng, dan kaisar dari kerajaan Kexia telah tiada. Orang lain tidak tahu tikungan dan belokan. Mereka hanya tahu apa yang ada di permukaan. Meskipun Kekaisaran Kexia tidak menyerang Kekaisaran Fengyun, itu tidak berarti bahwa mereka akan menelan kemarahan mereka. Jadi, ketika mereka bisa menekan Kekaisaran Fengyun dengan adil, Kexia tidak akan melepaskan kesempatan ini, terutama di Institut Farmasi. Siswa bintang 3 tingkat lanjut berasal dari Kexia, dan apoteker Kekaisaran Kexia kebetulan memiliki alasan untuk menekan Kekaisaran Fengyun. Namun, situasi ini akan benar-benar berubah mulai hari ini. Yun Feng, kamu di sini. Saya ingin melihat apakah itu masih pamer. Yan Lei tertawa terbahak-bahak. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Betapa memuaskan. Jangan lupa bahwa aku hanya seorang bintang 1 tingkat lanjut, kata Yun Feng santai. Yan Xiaoxi tidak peduli. Apa yang Anda takutkan? Dengan kecepatan Anda, hanya masalah waktu sebelum Anda melampaui apoteker bintang 3 yang mahir. Petik 2. Yun Feng mengerutkan kening. Dia tidak datang ke Institut Farmasi untuk menekan siapapun, dia juga tidak ingin Kekaisaran Fengyun berhasil. Dia memiliki hal-hal sendiri untuk dilakukan. Bagaimana dia punya waktu dan energi untuk peduli tentang ini? Hidup Yun Feng. Yan Xiaoxi berteriak lagi. Sudut mulut Yun Feng berkedut. Yan Xiaoxi ini memang berisik, sangat berisik. Kedatangan Yun Feng menimbulkan badai di Pharmaceutical Institute yang sudah ramai. Sisi Kekaisaran Fengyun tahu tentang itu, dan begitu pula 3 kerajaan lainnya. Kedatangan Yun Feng membuat 3 kerajaan sedikit marah, terutama kerajaan Kexia. Orang macam apa Yun Feng itu? Jika dia juga mencapai tingkat bintang 3 tingkat lanjut atau bahkan lebih kuat, para dari Kekaisaran Fengyun itu akan tertawa terbahak-bahak. Namun, ini hanya kekhawatiran tentang masa depan. Untuk saat ini, jajaran jenius di Institut Farmasi tidak akan banyak berubah karena Yun Feng. Yun Feng tahu betul bahwa dia masih tidak tahu apa-apa tentang ramuan. Dia hanya menggunakan metode khusus, yang memiliki batasnya. Jika dia tidak bisa menerobos, dia hanya bisa berkeliaran. Malam di Institut Farmasi tidak damai. Segera,
Matahari terbit keesokan harinya. Kulanyi bebas masuk dan keluar karena instruksi khusus direktur, tetapi dia hanya bisa mengikuti Yun Feng dan tidak bisa pergi sendiri. Kulanyi tentu saja senang mengikuti aturan ini. Tempat-tempat di mana apoteker memiliki kelas juga dipisahkan. Dua deret rumah rendah dengan hanya satu lantai dan banyak ruangan adalah tempat para apoteker belajar. Tingkat menengah dan tingkat lanjutan dipisahkan. Tingkat menengah ada di sebelah kiri dan tingkat lanjutan di sebelah kanan. Ada juga perbedaan antara area bintang 1 dan bintang 3. Ada beberapa kamar di masing-masing dari 3 area yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Yan Xiaoxi dan Xia Jingyi masing-masing berada di tingkat lanjutan bintang 1 dan bintang 2, yang sama dengan Yun Feng. Sebagai teman belajar, Kulanyi secara alami bersama mereka. Orang lain dari Kekaisaran Feng Yun semuanya berada di tingkat menengah, yang menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mencapai tingkat mahir. Berjalan ke deretan rumah kecil di sebelah kanan, Xia Jingyi tersenyum. Aku pergi dulu. Yan Xiaoxi melambaikan tangannya dengan gembira. Yun Feng melihat ke ujung rumah. Baris ini cukup panjang. Yun Feng, ayo pergi. Dengan kekuatanmu, kamu akan segera mencapai akhir. Yan Xiaoxi terkekeh dan menunjukkan gigi putihnya lagi. Kepribadian Yan Xiaoxi sebenarnya sangat mirip dengan Zeran. Zeran adalah tipe yang cerah. Yan Xiaoxi, mungkin, tipe orang gila. Dia juga suka tersenyum dan sangat bersemangat, tapi dia terlalu berlebihan. Yun Feng mengikuti Yan Xiaoxi ke ruangan di depan deretan rumah. Ruang kelas itu sangat luas. Ketika mereka berdua masuk, sudah ada 2 orang yang duduk di sana. Ketika mereka melihat Yun Feng, mereka menilainya dengan tatapan tajam. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak pernah melihat orang hebat? Nada bicara Yan Xiaoxi sangat keras. Apa yang dia katakan juga sangat provokatif. Yun Feng segera mengerti bahwa kedua orang ini seharusnya berasal dari kerajaan Kexia. Kexia memiliki 2 dari 6 orang. Kekaisaran Feng Yun memang agak lemah. Mungkin karena Yun Feng ada di sini, kedua orang itu hanya mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yan Xiaoxi menghembuskan napas melalui hidungnya. Apakah kamu melihat itu? Dengan Anda di sini, para itu bahkan tidak berani berbicara. Petik 2. Yun Feng tidak berkomentar. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang. Sebagai sosok ikonik dari Kekaisaran Feng Yun, meskipun dia sendiri tidak berpikir demikian, semua orang berpikir demikian. Tidak mungkin baginya untuk memutuskan hubungan dengan mereka.